memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita kembali bisa meluangkan waktu untuk kita bersama-sama saling ingat mengingatkan dalam majelis yang mulia ini. Salam salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat malaikat akan memperkenalkan golongan hamba Allah, yaitu golongan hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan semua makhluk, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, dan malaikat memperkenalkan bahwa inilah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jamaah, kita berharap kitalah ini salah satu insyaallah golongan yang diperkenalkan itu, salah satu yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah di ayat 222. Di ujung ayat situ Allah menyampaikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah mencintai, Allah menyukai, Allah menyenangi hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi salah satu golongan yang dicintai oleh Allah adalah golongan hamba yang senantiasa bertobat. Tentu jamaah sekalian, tobat ini sesungguhnya bukan hanya kepada pendosa sebetulnya. Di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bahkan orang mukmin disuruh bertobat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang mukmin, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kenapa penting jemaah? Karena tidak ada di antara kita ini yang terbebas dari dosa. Kalau dalam hadis itu disebutkan likulli bani Adam khatayun, setiap anak cucu Adam itu ada dosanya. Jadi tidak ada yang maksum dari dosa kecuali Rasulullah. Nah, orang yang senantiasa bertobat itu kata Allah ya dicintai oleh Allah. Tentu yang dimaksudkan di sini taubat yang benar adalah taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat. Jadi syaratnya itu jamaah menyesali apa yang sudah pernah dia lakukan. Jadi dia sesali apa yang pernah dia lakukan. Pokoknya dia menyesal, kenapa saya melakukan itu, kenapa saya melakukan dosa itu. Ya, kemudian
dia bertekad, berjanji untuk tidak melaksanakan lagi itu. Jadi dia sudah bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu, kesalahan itu, pelanggaran itu. Lalu yang ketiga, dia isi tobatnya dengan amalan, amal kebaikan. Jadi inilah tobat yang betul-betul tobat, ya. Kalau ada orang misalnya hari ini dia mengatakan tobat, tapi besok melanggar lagi, itu bukan tobat namanya. Itu disebut kumat. Kumat. Atau hari ini, ya, kita lihat dia baik-baik. Kemarin saya lihat kamu ini jalannya sempuyungan. Kenapa? Karena mungkin dia habis menenggak minuman khamar, mabuk, ya, sampai-sampai ketemu tiang, dia bilang kau cikali. Biasa juga marah-marah, kenapa ada jembatan pindah, padahal pandangannya yang pindah. Kemarin saya lihat kau sempuyungan, hari ini baik-baik saya lihat. Dia bilang tua mak, tapi besok dia melaksanakan lagi. Itu namanya orang istirahat, istirahat melakukan kejahatan, dosa. Jadi hamba yang disenangi, dicintai oleh Allah itu adalah hamba yang bertobat dan betul-betul tobat, ya, bukan kumat. Kemudian disebutkan juga di potongan ayat itu, ya, Allah juga mencintai orang yang mutatahhirin, orang yang selalu membersihkan dirinya. Tentu yang dimaksud di sini hibbul mutatahhirin, membersihkan diri itu bukan hanya fisik, ya, pakai sampo, sabun, kemudian setelah itu sebut bersih. Itu mungkin dari segi fisik. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu membersihkan jiwa, membersihkan hati, ya, membersihkan hati, ya, terutama dari penyakit-penyakit. Karena di dalam hati itu kata Allah ada orang yang maradun, ada penyakit, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit macam-macam. Ada, ya, penyakit musyrik, ada penyakit fasik, ada penyakit dendam dan sebagainya. Nah, itu dibersihkan. Maka jadilah kita ini membersihkan kita punya lahiriah dan batiniah kita. Kalau itu dilakukan, kata Allah, Allah mencintai orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah juga mencintai orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi sekecil apapun kebaikan itu, Anda sekalian santri, ya, diupayakan dilakukan. Kalau itu kebaikan, ya, hatta sampai membuang duri pun di jalan, satu biji, satu, itu adalah suatu kebaikan, ya. Jadi membuang saja penghalang sedikit di jalan itu satu kebaikan. Jangan sengaja justru menghalangi jalan. Membuang duri saja itu luar biasa pahalanya. Oleh karena itu jangan menghalangi jalan. Nah, termasuk membuat polisi tidur. Biasa itu ada polisi tidur sampai setengah meter, ya, sampai orang dibonceng di belakang lompat-lompat pantatnya.
Jadi ini terlalu ya. Jadi itu termasuk menghalangi orang di jalan. Kemudian Allah juga, Allahu yuhibbul mutawakkilin, orang yang selalu bertawakal. Jadi banyak yang menjadi jalan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, bapak, saudara, ibu sekalian, itulah beberapa kelompok yang mudah-mudahan nanti dibanggakan di hadapan Allah, lalu malaikat memperkenalkan hambanya itu, ya hamba Allah, di hadapan Allah, bahwa inilah hamba-hambamu, ya inilah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pengantar. Sekarang kita masuk ke materi pokok kita, yaitu tentang adab dalam Islam, adabul fil Islam. Kali ini saya ingin menyampaikan adab bergaul dengan lawan jenis. Nah ini penting, ini terutama bagi anak-anak muda, remaja, ya. Jadi Islam mengatur pergaulan, ya, antara laki-laki dan perempuan, terutama yang bukan mahram, ya, terutama yang bukan mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi atau menerima nikahnya, ya, diantaranya misalnya saudara perempuan kita, saudara laki-laki kita, ya, om, tante. Itu tidak boleh. Itu masuk dalam golongan mahram. Kalau sepupu satu kali, sepupu dua kali, apalagi sepupu lain kali, nah itu bukan mahram. Hanya ada orang yang menikah dengan sepupunya. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, oh itu kemanakan, ya, hubungan kemanakan sepupu. Di sepupu itu maksud saya, ya, anak dari om kita, anak dari bapak kita. Itu dalam Islam tidak termasuk mahram. Nah, terutama di dalam pergaulan antara orang yang bukan mahram ini, itu Islam sangat ya mencegah, ya, sangat mengatur supaya apa? Tidak terjadi fitnah. Jadi tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi fitnah. Kenapa penting? Sebab jangankan seperti kita, pernah dengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang sangat tampan rupawan, berdua di dalam kamar dengan istri pembesar. Apa yang terjadi? Hampir saja menurut ayat Quran itu Yusuf melakukan pelanggaran. Sekiranya Yusuf tidak melihat ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di situ tidak disebutkan apa tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi Yusuf kan digoda. Dan yang menggoda itu adalah seorang wanita bangsawan, ya, kemudian seorang anak muda. Jadi kalau ada dua orang berdua-duaan
di suatu tempat yang bukan mahramnya, pihak ketiga itu menurut hadis adalah syaitan. Tanya ada hadis, la yuhillu ya ahadukum bi imra'atin illa dzu mahram. Tidak boleh berduaan antara satu dengan yang lain, laki-laki perempuan, kecuali disertai dengan mahramnya. Artinya ada pihak ketiga. Kayak itu tadi. Tapi kan biasa itu, ini remaja-remaja kita, anak muda kita, kalau dia mau pergi bertamu, dia bertanya, siapa di rumah? Dia bilang ada bapak, ada ibu. Kalau begitu saya tidak datang. Tapi begitu dia bertanya, siapa di rumah? Sendiri kak, saya datang. Jadi padahal yang halal itu kalau disertai dengan mahram boleh, tapi ada bapaknya, ada ibunya, silakan bertamu. Jangan sengaja mencari waktu lowong, ya, cari waktu lowong. Jadi jamaah sekalian itu. Nah, bagaimana dalil Al-Quran dan hadis? Pertama, perintah kepada kita adalah aguddu gadul basar, aguddu lil basar, menundukkan pandangan, menundukkan pandangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis kita. Apa maknanya situ? Apakah yang dimaksud di situ menundukkan pandangan jalan sambil menunduk, lalu tabrak tiang? Artinya menjaga pandangan. Jadi kalau dalam hadis itu diterangkan bahwa bisa melihat, tapi satu kali itu hak, jangan mengulangi. Ya, Ustaz, satu kali di kuliah, iya, tapi tidak berkedip, lalu mengikuti lagi sampai kemana perjalanannya itu orang. Iya, itu namanya pandangan kontinu, terus menerus. Yang dimaksud di situ pandangan tertumbuk satu kali, hakmu. Setelah itu alihkan pandangan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Jadi untuk kita ini yang laki-laki dulu. Qul lil mu'minin yaguddu min absarihinna, tundukkanlah pandangan. Jadi itu perintah Allah, hendaklah mereka menahan pandangannya, menahan pandangan. Ya, jadi kalau melihat wanita cantik, jangan memperturutkan pandangannya, tetapi dijaga, ya, ditundukkan. Nah itu. Kemudian kata Allah, wa yahfazu furujahun, menjaga dia punya kehormatan, kemaluan. Jadi dua. Jadi aguddu lil mu'minin yaguddu min absarihin, itu satu, menahan pandangan. Ini kepada wanita-wanita atau lawan jenis yang bukan mahram. Tetapi terhadap mahram, apalagi terhadap istri, silakan. Ya, halal. Ya, halal. Jadi anak muda jangan memperturutkan pandangan.
Tapi kalau sudah punya istri silakan. Sebab memang salah satu fungsi nikah itu memang untuk menundukkan pandangan. Jadi kalau kita baca hadis, ya ma'asyaras sabab, wahai sekalian pemuda, man istata'ah minkumul ba'at falyatazawwad. Wahai pemuda, wahai para pemuda, apabila kamu sudah punya kemampuan untuk menikah, ya ini, ya masyarakat sabab manis tata'ah, apabila kamu sudah punya kemampuan, bal yatazawwad, hendaklah segera menikah. Fa innahu aguddu lil basari, karena dengan jalan menikah itu pandanganmu terpelihara. Jadi anak muda itu kalau mata sudah mulai jelalatan, satu itu obatnya kata Nabi, menikah maku cepat. Ya, jangan lagi banyak alasan. Nah itu. Jadi terhadap istri justru menjadi obat untuk menundukkan pandangan. Tetapi terhadap orang lain kata Allah, jangan tundukkan kau punya pandangan. Bahkan kata Nabi, wa ahsanu lil faraj, dengan menikah itu kau punya kemaluan, kau punya kehormatan itu terjaga. Ya. Kenapa terjaga? Ya sudah ada. Ya, sudah ada tempat yang dihalalkan oleh Allah. Ini mohon maaf kepada santri ya. Yang di belakang itu yang sudah berumur. Nah, itu. Nah, jadi itu. Nah, cuma memang kata Nabi, ya kalau kamu belum bisa ya berpuasa. Itu sebetulnya ejekan. Ya berpuasa. Nah, jadi jamaah sekalian itu diperintahkan kepada kita untuk menjaga kita punya atau menahan kita punya pandangan dan memelihara kehormatan. Artinya jamaah sekalian, ya apa yang menjadi perlengkapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sembarang digunakan. Ya. Tidak boleh sembarang digunakan kepada yang tidak halal. Tapi kepada yang halal silakan. Karena kata Allah, an-nisa harsul lakum. Istrimu itu adalah ladang buat kamu. Ya. Jadi istri itu diibaratkan sebagai ladang untuk bercocok tanam. Jadi silakan. Bahkan kata Allah di situ, ya fa'atu, datangi dari arah mana saja yang kau mau. Nah, asbabul urutnya ini, nuzulnya ini ayat sebetulnya itu karena adanya anggapan di kalangan orang Yahudi waktu itu bahwa mendatangi istri dari arah belakang itu membuat anaknya kalau lahir anaknya sumbing, salah-salangi. Maka turunlah ini ayat, ya, bahwa istrimu itu adalah ladang buat kamu, datangilah dari arah mana saja yang kamu mau, yang penting di tempatnya kata Allah. Jadi Islam mengajarkan seperti itu. Maka jangan menggunakan kehormatan itu di tempat yang haram. Hanya ada larangan, la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila.
Jangan coba-coba mendekati zina, karena itu perbuatan dahsyat, suatu kemungkaran, suatu perbuatan yang keji, yang tidak baik. Jadi jamaah sekalian, jadi itu. Nah, perintah Allah sebetulnya bukan hanya kepada laki-laki, perempuan juga. Kata Allah, wa kullil mu'minati yaghdud min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Jadi perintah untuk menahan pandangan bukan hanya terhadap laki-laki, tapi Allah juga mengatakan, katakan kepada perempuan yang beriman, ya, katakan kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga memelihara kemaluannya. Jadi perintah Allah ini beriman bukan hanya kepada laki-laki, tapi juga termasuk perempuan. Apa maknanya? Bahwa pelanggaran yang sering terjadi itu jamaah bukan semata-mata ya akibat dari laki-laki itu. Boleh jadi juga pelanggaran itu, pengaruh itu datangnya juga dari perempuan. Ya. Maka Allah juga memberikan larangan kepada perempuan agar dia juga menjaga pandangannya. Ini menarik. Kenapa itu Allah menyuruh menjaga pandangan kita? Ya. Dengan memandang itu jamaah sekalian, itu akan memberikan sinyal ketertarikan kepada seseorang yang memandang terhadap yang dipandangnya. Dan itu bisa berlanjut kalau misalnya pandangannya diperturutkan. Makanya Allah katakan, tahan pandangan, tahan. Nah itu kan ada ungkapan dalam bahasa Indonesia ya, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itulah pentingnya mata dijaga. Makanya Allah mengatakan, tundukkan kau punya pandangan. Ya, karena ketertarikan itu dimulai dari pandangan. Dimulai dari pandangan. Nah itu. Jadi jamaah sekalian, menundukkan pandangan itu berarti menghindari melihat lawan jenis dengan pandangan yang dapat menimbulkan syahwat atau godaan. Nah itu. Yang kedua, larangan berdua-duaan atau biasa dikenal dengan nama berhalwat. Larangan berdua-duaan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berdua-duaan tanpa kehadiran mahramnya. Ya, mahram yang lain. Kenapa? Karena ini dapat menimbulkan fitnah. Pernah dengar kisahnya fitnah terhadap istri Nabi Aisyah dengan seorang sahabatnya, yang suatu ketika Aisyah ditinggalkan oleh pasukan Nabi karena dikira sudah ada di sekudupnya. Maka berangkatlah ini rombongan, maka tertinggallah Aisyah yang sebetulnya beliau belum masuk ke dalam tendanya itu, tapi sudah berangkat ini rombongan. Tinggallah sendiri istri Nabi di belakang. Datang pasukan pembersih dari belakang, seorang sahabat Nabi menemukan Aisyah. Lalu karena tidak ada lagi rombongan, maka sahabat itu turun dari kudanya lalu menaikkan Aisyah di atas kuda.
Lalu dia tuntun kuda masuk ke Madinah. Apa yang terjadi? Fitnah menebar di mana-mana setelah itu. Ya. Turunlah ayat jamaah untuk mengkanter itu. Ya. Al-habisatu lil habisin wat tayyibuna lit tayyibat. Itu ayat. Bahwa laki-laki yang jelek perangainya itu akan dipertemukan dengan perempuan yang jelek perangainya. Dan laki-laki yang baik itu akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Itu bantahan, karena Nabi itu adalah orang baik. Tidak mungkin istrinya itu adalah penzina, tidak baik. Itu bantahan terhadap peristiwa fitnah yang melanda istri Nabi. Makanya Nabi mengatakan jangan berdua-duaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah katakan la yahuluwanna rajulun bi imratin illa ma'adi mahram. Jangan seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Bagaimana ini? Imawati camkan ini hadis. Berarti dilarang juga berboncengan. Kalau naik motor Ustaz keramai ji. Iya. Tapi siapa yang tahu apa yang Anda lakukan di atas motor itu? Ya kalau dulu kita waktu masih muda di PM itu memang haram berboncengan. Jadi kalau kita bepergian itu bersama Hikmawati, ya 2 motor. Jadi mereka naik motor berboncengan berdua, kita juga berboncengan dengan teman kita yang laki-laki. Ya, jangan jadikan kesempatan. Nah itu realisasi dari hadis ini. Jangan seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, ya, kecuali bersama mahramnya. Kan tidak mungkin mahramnya kau selipkan bapaknya di tengah. Tidak toh? Tidak. Jadi jamaah sekalian itu. Jadi berhalwat itu dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan dan sekaligus menjaga kehormatan kedua belah pihak. Nah itu. Selanjutnya ya, dilarang kita itu menyentuh lawan jenis yang bukan mahram kita. Itu biasa anak muda kalau saya lihat berkenalan, wah, berjabat tangan sambil berkenalan. Kalau hadis Nabi itu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, wallahi demi Allah, masad yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita asing sama sekali. Kalau beliau membaiat mereka hanya dengan ucapan. Ini agak keras sedikit ya. Ya. Nah, inilah yang biasa yang menjadi alasan
biasa kemudian ada yang menolak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau menurut ulama Syafi'iyah justru lebih tegas. Beliau mengatakan bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu haram meskipun tanpa syahwat. Jadi ini jamaah sekalian, ya agak keras sedikit ini yang satu. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, perempuan dan laki-laki itu wajib untuk menutup aurat. Ya. Perempuan dan laki-laki wajib menutup aurat. Apalagi misalnya mau bertemu dengan yang bukan mahram kita. Ini penting, ya. Karena terkadang ada orang yang sengaja, ini mohon maaf di era digital sekarang ini, itu ada orang biasa membuat pancingan-pancingan, dan ini sudah banyak yang terjebak, ya. Jadi mereka sengaja membuka auratnya, diperlihatkan melalui platform sosialnya, lalu kita terpancing melihat, ya, terpancing melihat, lalu dia rekam. Akhirnya apa yang terjadi? Itu yang dijadikan sebagai alat untuk memeras kita. Dan itu sudah banyak, ya, sudah banyak yang terjebak seperti itu. Nah, oleh karena itulah harus berpakaian sopan dan menutup aurat. Nah itu. Kalau kita baca di surah An-Nur di ayat 31, Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa kelihatan, yang biasa terlihat. Kalau perempuan itu, bapak ibu, ya, belakang, perempuan itu yang bisa kelihatan menurut hadis Nabi hanya muka dengan telapak tangan, muka dan telapak tangan. Selain itu tidak boleh dinampakkan, termasuk, ya, tidak boleh menggoyang-goyangkan tubuh sehingga itu kelihatan nampak perhiasan yang ada pada diri kita, ya. Jadi kan biasa seperti itu, ya, sengaja kalau jalan dia goyang-goyangkan badannya sehingga apa yang bergantung, apa yang tergantung pada dirinya itu kelihatan nampak. Haram itu tidak boleh, dilarang dalam agama kita. Nah itu, ya. Nah termasuk juga kita laki-laki harus menjaga aurat, ya. Kalau yang wajib ditutup itu antara lutut dengan pusar, ya, lutut dengan pusar, itu sudah menutup aurat. Tapi kan, ya, ada namanya al-uruk, adat istiadat, ya. Masa kau hanya pakai celana puntung masuk masjid, sementara kalau kau menuju berbicara atau menghadap dengan, ya, dengan lurah saja, sopannya luar biasa pakaiannya, menghadap Allah misalnya hanya memakai celana puntung. Jadi sekalian itu menutup aurat. Perempuan semua bagian tubuhnya adalah aurat
kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu hadis peristiwa yang terjadi pada Asma kalau tidak salah ya, yang ditegur oleh Nabi karena dia berpakaian transparan. Lalu Nabi mengatakan, ya Asma, kalau orang sudah dewasa maka yang bisa kelihatan hanya ini dan itu. Dia Nabi menunjuk tangannya, kedua telapak tangannya dan mukanya. Nah, jadi sekalian itu. Selanjutnya, bergaul dengan lawan jenis itu, jamaah sekalian, itu juga disyariatkan kepada kita untuk berbicara dengan nada yang sopan. Berbicara dengan nada yang sopan. Kan ada begini, ada terkadang itu jamaah, terutama perempuan, tapi bukan ibu-ibu yang ada di sini, itu ketika hendak berinteraksi itu bicaranya itu mendayu-dayu. Bagaimana itu mendayu-dayu? Sengaja bicaranya itu dibuat-buat, ya, supaya lawan jenisnya itu tertarik. Nah, contohnya itu mungkin ibu-ibu atau ananda yang putri bisa memahami itu. Bagaimana itu nada suara yang dibuat-buat mendayu-dayu dengan maksud untuk menarik lawan jenis kita. Ya. Jadi terkadang itu hanya dengan suara itu membuat orang lain itu tertarik, terutama perempuan. Kalau ada orang mengatakan, berteriak, itu kira-kira tidak menarik nih, tapi coba sedikit diperhalus. Kalau itu dilakukan oleh perempuan, pasti menarik perhatian. Jadi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab di ayat 32 menjelaskan kepada kita, ya, fala tahdaqna bil qauli fayattama alladhi bi qalbi maradun. Jangan kamu tunduk di dalam berbicara. Ini kepada perempuan. Jangan menunduk-nundukkan kau punya diri ketika di hadapan laki-laki dalam kondisi berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada di dalam penyakit hatinya. Jadi terkadang sikap yang membuat orang lain itu kemudian bangkit keinginan jahatnya di dalam dirinya. Nah, ini penting untuk menghindari timbulnya perasaan atau niat yang tidak baik dari lawan bicara kita. Nah, kalau ini insya-Allah dilakukan, mudah-mudahan insya-Allah antara lawan jenis itu bisa dihindari terjadinya korslet, korslet. Ya. Karena itu laki-laki dengan perempuan seperti listrik. Perempuan itu elektron negatif, laki-laki itu adalah proton positif. Kalau ketemu tanpa hijab, apa yang terjadi? Kalau itu kabel itu ketemu tanpa ada isolasinya, apa yang terjadi? Ya, menyala.
Sama dengan itu tadi laki-laki. Makanya Allah memberi isolasi. Memberi isolasi. Caranya itu tadi, tundukkan pandangan, jangan berdua-duaan, tidak menyentuh lawan jenis, ya. Tentu yang dimaksud ini menyentuh ini ya yang disengaja, ya. Karena biasa kita itu kan katakanlah banyak orang ya tidak sengaja disentuh. Itu bukan itu yang dimaksud, sengaja. Malah ada yang mengartikan menyentuh itu bukan sekedar sentuhan biasa, ya. Karena ketika Maryam didatangi oleh malaikat Jibril, lalu Jibril memberikan berita kepada Maryam bahwa kamu akan melahirkan seorang anak, itu kan dia jawab, kenapa bisa? Walam yasasni, kenapa bisa saya akan melahirkan sementara saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki? Sekarang pertanyaannya, bisakah seorang wanita itu hanya sekedar disentuh lalu melahirkan? Bisa? Ada wanita yang disentuh oleh laki-laki begitu, sentuhan biasa lalu mengandung? Ada? Tidak ada. Kalau begitu bukan sentuhan yang dimaksud yang biasa, ya. Jadi pengertian sentuh itu salah satu juga adalah melakukan hubungan. Nah itu. Sudah lewat. Sudah lewat, ya. Baik, saya kira demikian pengajian kita hari ini. Malam ini tentang adab-adab dalam bergaul, terutama bergaul dengan lawan jenis kita. Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mau kita diskusikan, silakan. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.